Selamat datang di Triharta Channel. Jadi di video kali ini saya Bismillahirrahmanirrahim akan tes helm nih. Helm, oke, nih helm kita akan tes. Kita akan tes helmnya nih, helm RSW Intel. Kita tes drive ke kantor langsung. Kita berangkat gimana rasanya dan berkendara menggunakan helm RSP ini. Yo, let's go. Oke, kita review ya nanti ya ini. Jadi perjalanan saya ke kantor tuh kurang lebih memakan waktu 1 jaman teman-teman. Jadi nanti kita akan coba merasakan helm New Intel ini gimana rasanya dari RSW. Harganya tuh sekitar sekitar 550.000. Saya beli di toko Orange. Ini oh, astagfirullah. Ini suara saya terdengar dengan jelas atau enggak ya? Kalau enggak terdengar dengan jelas, saya akan pakai clip on aja ya, biar sekalian saya ngobrolnya tuh kedengaran sama teman-teman. Ya, coba kita pasang clip on dulu ya. Ini clip onnya. Oke, ini masukkan. Oke. Ini clip onnya saya jepit di mana ya? Di sini deh. Nah, ini di sini. Biar kedengarannya lebih dekat dengan sumber suara teman-teman. Clip onnya. Harusnya di sini ya, tapi di sini saya belum pakai intercom jadinya saya pakai ini ya. Tapi ini kedengeran nggak suaranya teman-teman? Mudah-mudahan kedengeran. Saya nggak bisa untuk monitoring, harus lepas copot pasang helm. Oke, saya belum sampai, ini masih di gang. Backlight. Oke, ini saya coba untuk buka ya kacanya. Saya mau mencoba untuk buka kacanya. Agak backlight karena cahaya matahari dari sana teman-teman. Mohon maaf. Jadi nanti kita tesnya yang pas nggak backlight. Nggak apa-apa sih ya backlight sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Yuk kita ngobrol bareng aja nih. Jadi helm ini tuh pertama-tama pas ketika saya pakai ini cukup ringan teman-teman. Cukup ringan. Sebelumnya saya menggunakan helm Indynamic yang mana yang sebelumnya saya ceritakan helm saya dipakai teman-teman. Dan itu agak lumayan mantep sih ini gitu. Beratnya mantep gitu. Terus kayak build quality-nya kayak lumayan menurut saya mantap gitu. Nah, kalau yang ini RSW ini dia ringan. Kayak
saya pakai helm apa ya? Helm Gojek atau apa? Pokoknya ringan, ringan, ringan teman-teman. Pokoknya nih helmnya ringan. Terus dia jarak pandangnya itu lumayan agak, kalau menurut saya tuh di sininya kena nih, yang bagian atasnya sini nih masih terlihat gitu, jadi nggak plong. Kalau ink setahu saya dia plong ya, loss gitu, ininya dia nggak kelihatan, jadi loss gitu, nggak ada gini. Tapi masih overall masih oke, untuk masih bisa kita melihat tuh oke lah, oke. Nah, kita coba tutup ya. Kita coba tutup eh, kacanya. Kita coba lihat. Ini sama kayak yang ini sama teman-teman, sama kayak yang tadi, dia masih terlihat sininya, cuman kacanya ini saya belum tes untuk silonya. Coba kita lihat, masih agak tembus dengan cahaya matahari. Barusan saya lihat di sana, mataharinya masih agak tembus, jadi masih terlihat silo. Kemungkinan kalau sorot matahari dari depan, dari kita berjalan tuh agak silau teman-teman. Mungkin kalau yang visornya yang lain mungkin beda ya. Yang iridium itu dia beda. Ini saya selipin di sini ya, mic-nya biar ada jelasin. Karena khawatir saya nggak bisa monitoring, terus suara saya nggak terdengar dengan jelas gitu. Jadi saya taruh sini ya. Semoga terdengar dengan jelas. Sepertinya ini saya akan tutup aja ya teman-teman, biar lumayan mengurangi kedap suara daripada suara angin yang berhembus. Sembari saya review dan menjelaskan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman saya yang sebelumnya pakai helm King Dynamic teman-teman. Ini saya akan tes, insya Allah perjalanan sampai kantor. Mudah-mudahan handphonenya buat ngerekam ini kuat dan nggak habis baterai gitu. Jadi ini helm yang saya udah bilang, ini helmnya ringan sekali teman-teman. Saya biasa menggunakan Pink itu agak lumayan berat, tapi kayak mantep gitu. Nah kalau yang ini dia ringan, enteng. Pantas kadang kalau ada yang pakai itu kebanyakan wanita, perempuan, cewek sama ya, itu yang pakai. Jadi dia ringan gitu, nggak berat, nggak bikin pegel. Tapi itu sih masalah adaptasi doang ya teman-teman. Karena ketika saya pertama pakai ini King Dynamic itu emang agak berat gitu dan pegel. Tapi lama-kelamaan dan hampir mau tahun atau berapa tahun lebih itu nggak berasa juga sih, karena terbiasa gitu. Terus ini kacanya ini tadi agak masih kelihatan slow gitu kan teman-teman. Kalau langsung
serat matahari itu. Nah kalau misalkan kena lampu dari depan, saya belum nyoba karena ini siang ya teman-teman. Sorry, pagi banget malah ini. Berangkat ngantor jam pagi gini. Terus saya ini nggak pakai yang penutup kepala itu. Apa namanya? Boleh tolong teman-teman komen di kolom komentar tuh. Yang buat book lupa saya. Book. Nah, nggak pakai book kayak orang-orang pada umumnya. Jadi saya cuma pakai masker doang, jadi malah langsung masuk plek gitu. Jadi nggak ada kayak celah. Ini ada nggak ada celah sih. Terus di sininya tempel nih semua nih. Di sini kayak ada celah gitu belakangnya. Celah kayak buat kita berdiri biar kita kagak kaku gitu. Sebelah sininya ada kayak ya kayak ada celah gitu. Tapi bukan celah kosong ya. Jadi kayak lekukan gitu biar kalau leher kita begini-begini nekuk tuh itu kita nyaman gitu. Mic-nya jatuh. Mic-nya jatuh teman-teman. Jatuh lagi dia mic-nya. Kita jepit sedikit deh. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke bagian. Saya udah berapa nih? 13 menitan dari awal pakai helm sampai sekarang. Ini enak. Nggak ada merasa polo dan nggak ada merasa seperti kaku gitu kan. Emang ini helmnya tuh ringan. Kalau di situ dia terlihat tertulis 1200 kilo. Nanti kita coba timbang lagi ya teman-teman. Nanti kita coba timbang lagi untuk helmnya ini beratnya berapa tanpa kardus dan tanpa tambahan apapun. Terus satu tinggal. Oh iya, betul ini nggak ada berpisah ya teman-teman. Cuma satu doang. Ini satu doang kacanya bening. Saya suka bening karena menurut saya belum begitu terlalu pakai untuk kayak double visor karena saya berangkat pagi pulang enggak sih kadang sore. Terus setiap harinya ya gitu-gitu aja. Menurut saya beli yang putih ini, yang polos, yang bening. Ini cukup buat saya untuk berkendara sehari-hari gitu. Jadi kalau mungkin nanti kalau misalkan mau upgrade, mau beli yang Iridium, mungkin nanti saya mau nyoba gitu sih. Gimana rasanya? Kalau teman-teman boleh tulis di kolom komentar teman-teman pakai helm apa dan nanti ya lumayan teman-teman pakai helm apa dan tipe apa, gue boleh sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu ada pengalaman teman-teman yang bisa untuk nambahin insight-insight buat teman-teman yang lain yang nyari helm untuk keseharian. Ini saya naik motor sekitar kecepatannya cuma
40 sampai 60 km. Jadi cari safety aja. Terus ini masih terlihat ramai lancar perjalanan ke arah kantor saya. Tempat saya bekerja ini lumayan lancar. Biasanya sudah ada satu titik macet tadi, tapi ini tidak. Oke, kita balik lagi ke helmnya ini, teman-teman. Helmnya ini kan ada ventilasinya ya. Nah, ini udah saya buka. Ini saya coba mau nyobain gimana rasanya ventilasinya. Kita coba, udah saya buka nih, gimana rasanya, ada berasa adem atau enggak ya. Dan saya tadi masih agak basah sedikit saya karena ini teman-teman juga coba dengar suara saya. Karena saya tutup kacanya, terus ini kalau saya jalan sih agak lumayan kedap ya, saya bisa dengar suara saya sendiri dan sedikit angin doang yang masuk. Kalau teman-teman gimana suara saya terdengar? Ada juga saat kalau masih bus ada anginnya gitu. Ini kalau saya tutup ya. Cuman kalau misalkan ini coba saya buka, teman-teman, saya buka. Nah, ini saya buka full. Gimana suaranya, teman-teman? Terdengar dengan jelas atau enggak? Terdengar dengan jelas atau enggak? Ini coba saya gas di kecepatan 20. Ini naik lagi ke 40, 50. Hampir 60. Gimana suaranya, teman-teman? Dengeran jelas atau suara angin top gitu. Nah, kalau ini lagi macet nih, ada satu titik macet nih di PGC. Oke, yes. Gimana suaranya ini? Kalau suaranya enggak dengan kecepatan tertentu yang tadi, suaranya teman-teman gimana? Suaranya teman-teman bisa cek gitu. Dan sekali lagi teman-teman, ini saya harus mention, ini lumayan enteng, ringan. Jadi teman-teman yang mau cobain dulu aja sebelum beli helm. Karena biasanya kalau misalkan kita nggak nyoba dulu, terus kita nggak cocok kepalanya, terus kita agak lumayan gimana gitu, karena kita belinya lumayan ya, harganya sekitar 400-an lebih, hampir 500 lebih gitu. Jadinya teman-teman mending kalau nggak bisa ngukur kepalanya, teman-teman bisa untuk datang ke tempat helm, terus cobain ya. Kalau teman-teman nggak bisa ngukur tingkat kepalanya, tetap lagi aja ya, biar lebih mantap gitu suaranya. Karena saya yakin dia mantap kalau ditutup. Ini no cut biar agak real gitu. Kita pakainya tes langsung selama hampir, ya mudah-mudahan ini coba 1 jam, tapi kalau saya agak lebih cepat simulatornya mungkin di bawah jam lah ya, hampir sejam. Tapi nanti kita lihat, kan ini no cut nih teman-teman,
Jadi saya full reviewnya tuh beneran tanpa di-cut, dan perjalanannya juga full dari rumah sampai ke tempat kerjaan. Jadi ini saya akan benar-benar full ngerasain selama sekian menit menggunakan helm ini dalam kondisi ramai lancar, macet, dan pagi masih adem gitu. Jadinya kalau misalkan ketika kita naik motornya pas macet tuh kan lumayan ya berasa geraknya gitu. Nah kalau misalkan lagi pagi ini kan agak lumayan masih segar gitu, belum panas. Apalagi masih di bawah jam 7 sih masih ada malah kalau menurut saya. Nah lumayan agak kencang nih suaranya, agak dari koordinasi kiri saya. Nah ini saya belum begitu berasa ya ketika ini saya juga ademnya. Kan kalau yang angin dari sini kita dalam tuh masih dapat, sini dapat teman-teman. Dan menurut saya kalau misalkan teman-teman lebih senang dengan halves bisa pakai yang kayak begini. Kalau senang yang full face, ya teman-teman tinggal beli yang full face. BTW, disclaimer, saya tidak di endorse oleh RSB ya teman-teman. Tapi kalau RSB mau endorse like saya ketika melihat video ini, boleh, silakan email aja atau kontak saya yang ada di kolom deskripsi ya. RSB, terima kasih RSB. Dalam sepanjang perjalanan ini udah mau hampir 23 menit teman-teman. Ini saya belum merasakan pegel, masih nyaman-nyaman aja pakai helmnya. Terus belum berasa gerah juga, jadi masih oke. Dan juga menurut saya RS ini tampilannya lumayan sporty teman-teman, lumayan sporty gitu. Dia batoknya agak kecil, terus belakangnya begitu ada satu yang kecil yang menurut saya pas buat seukuran helm. Kalau teman-teman lebih senang pakai half face atau full face, coba boleh sharing di kolom komentar ya. Kalau saya sih lebih senang half face ya. Kayaknya belum jarang banget saya pakai full face. Kecuali kalau waktu, wah ini udah lama banget saya main motocross di Pondok Lapa ya. Nama sirkuitnya lupa saya. Aduh, apa ya namanya? Nah itu baru deh tuh. Itu saya pakai full face yang cross, yang nggak pancung sini nih, yang pakai kacamata Google. Jadi kalau pakai helm itu tuh ini nggak kelihatan nih. Jadi fokusnya ke depan. Udah ketutup full tuh sama helm. Jadi kita udah fokus aja ke depan, nggak usah ngeliat kayak indikator kayak gini lagi. Karena motornya juga kan beda tuh. Mudah-mudahan saya nanti ya, saya cari fotonya masih ada ya. Saya akan tampilin di sini teman-teman. Mudah-mudahan nanti fotonya saya akan tampilin di sini. Saya pakai Tornado kalau itu ya. Tornado ya udah lumayan sedikit di bawah up sih, lumayan kencang dulu. Jadi modif buat naik di sirkuit itu cukup. Kalau ya kan saya coba cari masih ada. Itu kayaknya, itu saya pakai full face. Helm saya jarang ada yang full face karena agak berat ya kalau saya pakai itu. Tapi itu saya sih. Cuman saya agak kurang nyaman yang gerah dan berat gitu.
kalau menurut saya ya pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman, tapi kalau misalkan kalau teman-teman ngaruh juga dari motornya kan ya, kalau motornya juga motor-motor masih kayak motornya begini, kayaknya pakai full face lumayan abot berat. Tapi kalau teman-teman mungkin motornya motor gede yang mewajibkan hampir banget full safety itu, nah iya teman-teman bisa tuh wajib yang motor itu pakai helm gitu. Biasanya yang di atas 2,5 saya sering biar sering pakai full face. Oke, balik ke helm nih tadi teman-teman. Saya belum ngomong ya. Ini pipinya. Pipinya itu seatbeltnya itu dia nempel banget sama saya. Ada celah saya gini-giniin juga nggak ada ngoplak. Pas ukuran M kepala 15 sampai 56 kepala saya pada satu buku ini pas, nggak ada yang kosong teman-teman. Kalau sebelah sini kosong karena dia bentuknya gitu tuh yang dilihatnya leher belakang ya, leher depan itu dia begitu. Ini bahannya juga kayak ada bolong-bolong gitu, bukannya halus yang kayak ini. Kalau yang itu enak lembut, kalau yang ini dia agak sedikit kasar. Cuman ini kayaknya lebih nyerap keringat gitu kayak, tapi saya belum dari bahannya aja. Kalau yang itu tuh lembut di situ ya, pun ya nggak terlalu berasa karena saya memang ya biasa aja kalau yang biasa orang di kanan. Oke. Kalau yang orang yang biasa banget tuh yang merasakan itu oke lah, tapi kalau saya karena itu bukan sama masker kan teman-teman, sebelahan kirinya. Terus juga ini kan saya pakai headset ya, saya pakai headset yang kabel, dia di kanan kirinya ini lumayan nggak ngeganggu dalamnya. Tapi kalau yang wireless saya belum tahu ya, karena dia kan ada lubang buat intercomnya ya teman-teman. Si RSB ini udah disediakan untuk lubang intercom, jadi tinggal pasang gitu. Mungkin itu celah di mana itu kayak kosong gitu dan kita nggak keganggu. Sebelah sininya juga sih nggak ada kejepit. Tepat, teman-teman tetap harus fokus ketika berkendara. Melihat kanan kiri ada ramai sekali itu orang-orang, kita tetap harus fokus teman-teman. Dan juga harus tetap berhati-hati. Pipi udah, kaca helm udah. Nah yang ini ventilasinya juga udah, tapi saya belum merasakan dengan mungkin ya tapi nggak apa-apa lah ya, namanya half face tuh menurut saya kan ini masih dapat, kecuali full face ya. Itu kalau kayak sirkulasi udaranya tuh harus benar-benar yang kalau misalkan udah kayak tapi ya buka sedikit kacanya. Kalau yang bening itu tidak mempengaruhi untuk penglihatan. Cuman kalau ini kalau saya tutup, saya buka kacanya, dia akan wus anginnya. Nggak tahu ya kalau menurut saya. Ini kan ada kabel headsetnya. Nah ini saya sambil pakai headset teman-teman. Biar merasakan
saya juga akan tes untuk dengerin lagu pakai headset yang kabel di motor ini. Gimana suaranya? Ini saya akan setel di sini. Nah, ini juga harus diperhatikan ketika berkendara, itu diusahakan jangan bermain handphone. Saya bilang di sini bermain ya, bukan berarti kayak nggak boleh ngangkat telepon. Nah, kalau